Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat hidup Brigjen Suparjo. Pertama, karir militernya. Brigjen Suparjo bernama lengkap Mustafa Syarif Suparjo, merupakan Komandan TNI Divisi Kalimantan Barat dan pernah mengikuti sekolah pelayaran calon bintara AL Jepang di Cilacap. Ia masuk TNI setelah Indonesia merdeka dan Suparjo bertugas di perbatasan Kalimantan Barat, Malaysia sebagai Panglima Komando Tempur II dalam Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Sebelumnya, Suparjo pernah belajar setahun di Sekolah Staf Tentara Pakistan di Quetta. Suparjo juga merupakan mantan Komandan Resimen Divisi Siliwangi yang ditempatkan di Jawa Barat. Selanjutnya, apa peran Brigjen Suparjo dalam gerakan 30 September? Menjelang 30 September, Brigjen Suparjo terbang dari Kalimantan khusus ke Jakarta untuk ikut serta dalam gerakan September 1965 tersebut. Dia yang melaporkan penangkapan jenderal-jenderal kepada Soekarno. Dia juga yang mendapat perintah Soekarno untuk menghentikan gerakan dan menghindari pertumpahan darah. Tengah hari 1 Oktober 1965, Brigjen Suparjo membawa amanat itu pulang ke Senko II yang bertempat di rumah Sersan Udara Anis Suyatno, Komplek Lubang Buaya. Perintah itu didiskusikan oleh para pimpinan pelaksana gerakan September 1965. Brigjen Suparjo dan pasukan Diponegoro terlibat pertempuran bersenjata melawan pasukan RPKAD yang menyerang mereka. Bersama Syam dan Pono, Brigjen Suparjo menyelamatkan diri ke rumah Pono di Keramat Pulau Jakarta. Kemudian mereka menemui Sudisman di markas darurat CCPKI. Setelah tertangkap, Brigjen Suparjo langsung diamankan ke RTM untuk kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Berbeda dengan Syam yang ditempatkan di ruang VIP dalam tahanan militer, ex-Brigjen Suparjo berbaur dengan Tapol lainnya. Seorang mantan Tapol yang biliknya berdekatan dengan Suparjo memberikan kesaksian ketika esoknya akan dihukum mati. Malamnya Suparjo sempat mengumandangkan azan. Selanjutnya, tertangkapnya Brigjen Suparjo. Brigjen Suparjo tertangkap pada hari Lebaran. Menjelang hari Lebaran, Panglima Kodam 5 atau Panglima Kodam Jaya, yaitu Brigjen Amir Mahmud, mendapat tugas khusus. Perintah datang langsung dari Panglima Kostrad merangkap pimpinan sementara TNI AD, yaitu Letnan Jenderal Soeharto. Sang buronan adalah perwira berpangkat Brigadir Jenderal, pangkat tertinggi seorang tentara yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September atau G30S 1965. Bersama Letnan Kolonel Untung Syamsuri dari Resimen Cakra Birawa. Dia dituding ikut merancang penculikan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Tercatat sejak Oktober 1965, Suparjo telah masuk daftar buronan Kodim 0501 atau Jakarta Pusat. Untuk meringkus Suparjo secepatnya, Panglima Kodam Jaya Amir Mahmud menggelar operasi intelijen. Tim khusus dibentuk dalam operasi Bersandi Kalong. Dinamakan demikian karena tim operasi bergerak di malam hari seperti Kalong. Operasi Kalong dipimpin oleh Kapten CPM Suroso. Personelnya bersama dari Korps Rider Kodam 5 Jaya yang dipersiapkan sebagai pasukan tempur. Selain itu, kelompok pengintai di bawah pimpinan pembantu Letnan M. Afandi bertugas mencari informasi persembunyian Suparjo. Pada 10 Januari 1967, lokasi persembunyian Suparjo diketahui berada di Komplek KKO Cilincing, Jakarta Utara. Salah seorang anggota KKO AL, Mayor KKO Adnan Suwardi, menampung Suparjo di kediamannya. Tim operasi Kalong bergegas menyerbu ke Cilincing. Namun Suparjo berhasil melarikan diri menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Pagi hari menjelang subuh 12 Januari 1967, tim operasi Kalong bergerak ke arah Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Pasukan memasuki komplek perumahan Auri pukul
05.30 dalam penggeledahan, Suparjo berhasil ditangkap di loteng rumah Kopral Udara Sutarjo. Suparjo terpaksa turun dari loteng setelah seorang pasukan penangkap mengancam akan menembaknya. Selain Suparjo, turut diciduk Anwar Sanusi, seorang penulis buku pelajaran sejarah dan anggota PKI. Kabar teringkusnya Suparjo sampai kepada Panglima Kodam Jaya, yaitu Brigjen Amir Mahmud, pada siang hari. Berita itu dilaporkan Letnan Kolonel Sujiman ketika Brigjen Amir Mahmud selesai sholat Id di lapangan Banteng. Pada 15 Mei 1970, sehari sebelum pelaksanaan eksekusi, seluruh keluarga Suparjo berkumpul untuk terakhir kali dalam suasana hangat. Semula Suparjo meminta agar eksekusi dilakukan dengan mata terbuka, tetapi setelah dibicarakan dengan pihak keluarganya, niat itu diurungkan, urung dilaksanakan. Demikian sejarah singkat tentang tertangkapnya Brigadir Jenderal Suparjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.